Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun sehingga bisa belajar pada hari ini dengan penuh semangat. Semangat. Baik, sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, silakan Ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran atau materi pada pembahasan kali ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 8D ya. Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Luar biasa kelas ini ya. Mudah-mudahan kesemangatan dalam belajar ini terus berlanjut ya sampai kalian nanti bisa lulus dari sekolah SMP tercinta ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sebelum kita melanjutkan materi pada pembelajaran kali ini, sedikit Bapak akan mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa aja? Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Baik, Bapak akan mengulas. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian rendah hati? Apa? Tidak sombong. Betul, bahwa rendah hati itu termasuk pengertiannya adalah tidak sombong. Kemudian apa lagi? Hemat. Hemat apa? Tidak boros ya. Sesuai dengan apa yang ditemukan ya. Jadi tidak boros pengeluaran yang ada. Kemudian yang terakhir apa? Pembahasan yang terakhir minggu lalu adalah tentang sederhana. Hidup sederhana artinya apa adanya. Iya, betul Fatir, bahwa hidup sederhana adalah hidup apa adanya yang tidak pamer ya, apalagi sekarang ada media sosial ya. Ada apa aja? Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Itu kadang ajang pamer anak-anak muda. Tapi Bapak harap kalian dengan mempelajari materi yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, kalian tetap hidup apa adanya, bukan diada-adain, nggak punya gayanya punya, tidak. Maka pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan, yaitu pembelajaran tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan materinya, perlu kalian ketahui kita ada tujuan pembelajaran. Capaian tujuan pembelajaran yang harus kalian sampaikan atau kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian memahami Quran surat An-Nahl ayat 114 serta hadis tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan baik dan benar. Kemudian menunjukkan hafalan bacaan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah mendemonstrasikan bacaan Quran surat An-Nahl ayat 114 dengan baik dan lancar. Itu harapannya ya, harapan dari tujuan pembelajaran yang dilakukan pada
pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya Bapak Sapa, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa ya. Sehingga dengan kabar baik kalian bisa belajar dengan penuh semangat sampai saat ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran, ke materi. Makanan dan minuman halal itu apa sih? Mungkin kalian bertanya ya. Dari gambar bisa kalian lihat, kira-kira gambarnya lagi mikir apa itu kira-kira? Mikir apa? Ini kira-kira gambar ini. Ya, mikir makanan dan halal yang bergizi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, makanan halal ya, bisa kalian lihat, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu tidak sembarangan apa aja dimakan, tidak ya, tapi harus makanan yang halal. Coba kira-kira contoh makanan halal. Willy? Daging ayam. Daging ayam, luar biasa. Fatir? Sayur-sayuran. Apalagi? Daging sapi ya, yang biasa dimakan ya. Tiap hari makan daging sapi ya. Apalagi? Buah-buahan, betul. Buah apa aja ya? Buah apel, buah pisang. Pokoknya segala jenis buah yang itu halal maka boleh untuk dikonsumsi ya. Jadi kalian sudah paham apa itu makanan yang halal menurut syariat Islam. Kemudian minuman yang halal, yaitu minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Coba minuman halal, minuman halal apa? Air putih, betul. Apalagi? Air susu, betul. Untuk berkekuatan. Apalagi? Teh. Apalagi? Kopi. Apalagi? Jus dan lain sebagainya dan lain-lain. Tentu kalian sudah lebih paham mana yang termasuk minuman yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Nah, apa sih dasar hukum Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal? Kira-kira apa sih? Tahu nggak sih? Baik, pernah merasakan yang namanya lapar, betul? Betul. Apa kira-kira yang dilakukan ketika merasa lapar? Makan, ya. Sehingga ketika kalian makan makanan yang halal itu menjadi kuat, menjadi sumber kekuatan sehingga bisa melakukan aktivitas yang lain. Coba dibayangkan kalau kalian makanannya tidak halal, makanan yang haram, maka segala kegiatan yang dilakukan juga akan yang negatif. Biasanya seperti itu. Orang yang makan halal akan melakukan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya ketika dia makan yang tidak halal akan melakukan hal-hal yang negatif. Maka kita sebagai umat Islam harus memperhatikan betul konsumsi makanan yang kita makan. Ya, kemudian minuman yang kita minum. Jadi jangan semuanya ya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus memilih itu harus halal dan bergizi ya, sehingga kita mendapatkan energi positif, mendapatkan hal-hal yang positif. Kemudian pesan apa yang dapat kita ambil setelah mempelajari materi ini ya? Pesan apa kira-kira? Yaitu pesan tentang pesan mulia ya. Baik Diva, silakan dibaca untuk pesan yang mulia ini. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah. Nah, itu adalah pesan mulia dari kita mempelajari materi ini, bahwa dengan kita memakan ya
mendemonstrasikan hafalannya dalam membaca Quran surat An-Nahl beserta terjemahannya. Nah, nanti ada yang mendemonstrasikan hafalan, kemudian ada yang membaca Al-Qur'annya sebagai perwakilan dari kelompok. Mungkin kelompok 2 ya, kelompok 2 akan mendemonstrasikan mewakili dari teman-temannya untuk membaca hafalannya Quran surat An-Nahl ini. Udah kan? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, itu tadi perwakilan dari kelompok 2 yang sudah mendemonstrasikan hafalannya terkait dengan Quran surat An-Nahl ayat 114. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain tentang bacaan teman kalian, Citra? Sudah baik? Baik. Sudah lancar? Lancar. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya dari perwakilan kelompok 4 ya, akan mewakili teman-temannya untuk membaca Quran surat An-Nahl ayat 114. Silakan baca untuk mewakili kelompok 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, silakan duduk kembali. Itu tadi perwakilan dari teman kalian yang berada di kelompok 4. Bagaimana menurut kalian semua tentang bacaan teman kalian, Willy? Sudahkah lancar? Baik? Baik, sesuai dengan makhorijul huruf, sesuai dengan tajwid ya. Maka Bapak berharap kalian semua bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan makhorijul huruf yang sesuai dalam Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya baik anak-anak sekalian, pembelajaran materi pada kali ini ya Bapak cukupkan sudah. Untuk selanjutnya adalah Bapak akan memberikan evaluasi terkait materi pada pembelajaran kali ini ya. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang makanan ya yang halal, baik dan bergizi, tentunya kalian sudah mendapatkan ibroh ya, sudah mendapatkan pembelajaran. Maka pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan evaluasi terkait materi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, kelompok 1 ya. Menurut kalian dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, apakah yang dimaksud makanan yang halal? Ya, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Sebagai evaluasi kelompok 2, apa itu minuman yang halal?
Ya, bahwa minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kelompok 3, dari evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini, pesan-pesan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran pertemuan kali ini? Siapa yang ingin mewakili? Diba ya? Ya silahkan. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap hidup dan aktivitas kita. Ya, pesan mulia yang bisa diambil adalah makanan yang baik itu bisa membawa aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjalankan sesuatu yang positif. Baik, untuk kelompok 4, evaluasi pembelajaran pada materi pertemuan kali ini akan diwakili oleh Rahul. Ya, apa pesan mulianya? Makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup dan dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, betul, bahwa makanan yang dikonsumsi yang baik dan halal serta bergizi itu bisa mendapatkan ketenangan hidup, ya. Karena kalau apa yang kita konsumsi ini baik, ya kan, halal, bergizi, maka dalam kehidupan sehari-hari kalian akan mendapatkan ketenangan hidup, akan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Baik anak-anak, itu sebagai evaluasi pembelajaran pada kali ini, ya. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelumnya Bapak akan memberikan pantun, ya, pantun penutup, ya, pembelajaran pertemuan kali ini, yaitu bila ada pensil yang patah jangan disimpan di dalam peti, bila ada sepatah kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Dan sebagai bahan refleksi, ya, bahan refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa kita semua sebagai umat muslim dalam mengkonsumsi baik itu makanan maupun minuman, maka kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Tentunya apa yang kita makan harus halal, harus baik dan bergizi. Sehingga ketika kita sudah mengkonsumsi makanan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, dalam belajar, kalian akan selalu semangat, akan selalu melakukan hal-hal yang positif. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, ya, Bapak akan membagikan LKPD. Tahu kalian LKPD, ya? Lembar kerja peserta didik. LKPD itu akan Bapak berikan nanti, kemudian bisa kalian kerjakan nanti setelah kalian pulang ke rumah untuk mempelajari LKPD tersebut. Baik, demikian pembelajaran pertemuan pada kali ini. Apabila dalam Bapak memberikan materi ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.